senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami itu rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda dipilih saudara oleh perlu rakyat. mengerti etika kelembagaan. Tolong bawa sekarang Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Tolong. Kapolri sejak zaman Pak Sarman sudah ditegur dan sudah minta maaf, tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen. Pak, ini kami yang meminta anggota Brimob untuk Ya makanya ini yang saya bilang kesalahan. Begini Pak, kami silakan dikomplain, Bapak silakan komplain kami, tapi ini adalah tugas kami. Ya betul, Pak. Saya juga bertugas di sini, saya ngantor di sini. Iya. Dan saya sudah katakan tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami itu Iya. rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda saudara dipilih oleh perlu rakyat. mengerti etika Ya. kelembagaan. Tolong bawa sekarang Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Tolong. Ya, Pamda tolong. Di sini ada pengamanan. kami sudah Di sini ada pengamanannya. Silakan. Ya, silakan. Anda keluar. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, Tidak. jangan masuk ke sini. Kami punya Apa? Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh Ini undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHP untuk melaksanakan itu. Apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertentang mendarat pakai pakaian segala macam. Kami- Anda masuk sini sembarangan. Silakan. Tolong. Ya, Tolong Mas. silakan. Ini aja, kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya Kita sudah ngomong baik-baik. ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Ya, nah, Saya ini tidak ada urusan dengan Anda. Inilah awal keributan yang terjadi saat KPK akan menggeledah sejumlah ruangan di DPR Jumat siang. Saya sudah dengan Biro Hukum Saya dan pimpinan itu. Biro Hukum dan MKD. MKD di bawah pimpinan. Silakan. Gimana? Ya beda dong, Pak. Beda dong. Penggeledahan silakan saja, tapi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprotes KPK yang membawa tim Brimob lengkap dengan senjata laras panjang. Brimob dengan membawa soal senjata ini apa? dengan Pak Kapolri Ya. soal ini ya soal misalnya Jangan karena ini bukan belok-belokan kemana-mana. gedung teroris gitu loh. Ini bukan gedung teroris. Ini pejabat negara, pejabat tinggi negara dihormati dong. Kami bukan ini Pak, kami petugas negara. Seolah-olah kan ketika misalnya Anda membawa Anda jangan Cekcok kemudian berlanjut mengenai aturan penggeledahan. Saya bertanggung jawab dengan KPK. Kami ya tidak masalah ya. menunjukkan surat tugas sama MKD. Silakan tanya MKD. Sekarang keluar dulu, kami nggak mau. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Ini tugas negara, bukan tugas pribadi. Saya tidak tugas negara. Saya tugas negara. Ini tugas negara terus. Ya, Seolah kami maling semua di sini. Wah, saya katakan negara ini. Anda yang menyatakan Saya bolehkah saya masuk ke kamar KPK saya nanya? Kan nggak boleh Anda. Ya, saya punya surat tugas. Mana suratnya? Saya sudah menunjukkan. Yang mana? Tunjukin aja. Ada surat Tugas tadi di lantai 6 karena tadi pemeriksaan bersama. Enggak, Tadi kita bilang lantai 6. Ini lantai 6. suruh lantai bawah. Sudah. Ayo tolong keluar dulu lah. Tolong keluar. Enggak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Nah, silakan. Pak, ini surat penyidikan dari KPK. Iya. Soal senjata itu ini kami Pak. Kami yang meminta anggota Brimob Pak. Kita pergi aja. Udah lah ya, sudah kita pergi aja. Ya pergi ya. Saya akan melaksanakan tugas Orang saya. datang itu bos harus tahu jelas siapa yang Anda. Kalau mau bersih Setelah sempat bersih tegang dengan anggota KPK, Fahri Hamzah akhirnya memutuskan pergi. Namun ia menyayangkan penggeledahan yang dilakukan KPK karena menyalahi sejumlah aturan dan tidak sesuai yang tertera di surat. Bicara ya. Jangan kita bekerja dengan citra, ya. Kita lembaga dengan kebenaran, ya. Dengan falsafah hukum, dengan prosedur, dengan acara. Itu negara hukum. Kecuali kalau kita mau rusak ini semua, rusak semua kita. Ya, tolong ya. Ini saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya sekarang akan kembali dan akan meminta komandan objek vital kita untuk menyelesaikan ini. Dan saya akan minta supaya KPK kembali dulu dengan kejelasan surat tugas, karena di dalam surat tugasnya tidak ada ya nama-nama yang sekarang sedang digeledah. Ya. Ini main sapu rata saja. Ya. Ini yang kita sesalkan. Saya akan juga manggil kalau di sana teroris ketika ada menggeledah, ada korupsi di sana, tentu mereka sangat cepat untuk diadap. Tapi kan karena mereka ya di sini
Ya. Anda tolong. Di sini ada pengamanan. Kami Pak. sudah mendapat Cekcok antara kedua pihak ini berlanjut mengenai aturan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Jangan masuk ke sini. kami tidak, saya diberikan kewenangan oleh Ini undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang Loh, mana? ini gedung parlemen. Saya diberikan kewenangan oleh KUHP untuk Kuhap melaksanakan ini. apa? Tolong, Saya- Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan kepada Anda bertentang MKD. yang mendalam pakai. Surat tugas. Baik, langsung saja kita konfirmasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Fahri. Waalaikumsalam Bang Fahri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Baik, Bang Fahri, apa yang terjadi Halo. di Ya, rumah rakyat tadi di gedung DPR RI? Kalau Anda bisa jelaskan sedikit. ya jadi ceritanya itu pagi-pagi kami ada rapat dengan Sekjen dan saya mendengar ada kabar bahwa ada pasukan bersenjata masuk ke gedung DPR. Nah, saya tanya Sekjen, ini ada apa? Gitu kan? Apa itu KPK? Karena dulu sudah kita minta Kapolri dan Kapolri sudah minta maaf zaman Pak Tarman dulu. Ya, karena cara-cara itu sudah tidak benar ya. Oh, terus saya dilaporkan bahwa enggak Pak, itu kan bantuan pengamanan karena ada terorisme. Oh, saya diam karena memang kemarin itu sampai ada anjing pelacak segala macam, memang izinnya untuk menyisir kalau ada masalah, karena kita itu di depan gedung DPR itu ada komandan objek vital namanya di depan itu. Jadi saya bisa mengerti memang itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka kepada gedung DPR. Tiba-tiba saya dikasih tahu ya setelah Jumat bahwa ternyata itu KPK membawa BRIMOB untuk menggeledah. Nah, saya kontan saja karena ini dulu sesuatu yang kepolisian sudah minta maaf ya. Tidak boleh itu gedung parlemen itu membawa senjata tajam. Ya, membawa senjata api, apalagi senjata laras panjang. Itu tidak boleh itu ya. Dan tradisi ini sudah dimulai tahun 1313 oleh Raja Richard II dulu di Inggris itu ya. Sehingga diadopsi oleh seluruh parlemen di seluruh dunia bahwa parlemen itu adalah tempat yang damai ya. Orang cuma datang ke parlemen itu bawa mulutnya ya, tidak boleh bawa senjata. Makanya dalam Undang-Undang MD3 juga ada larangan membawa senjata ke dalam gedung parlemen. Tiba-tiba orang ini datang membawa senjata laras panjang, seperti yang lalu yang sudah kami tegur dan Pak Tarman waktu itu minta maaf. Lalu mereka itu masih melakukan penggeledahan dan saya terus terang saya tidak terima karena saya merasa lembaga yang saya pimpin dirusak begitu. Akhirnya saya datang ketemu dengan mereka dan ternyata setelah saya cek surat tugasnya itu ngaco sekali itu. Ya, surat tugasnya itu hanya menyebut satu nama pakai dan kawan-kawan. Ini mirip zaman totaliter komunis dulu itu ya. Orang digeledah seenaknya saja. Ini zaman abad 21, Indonesia sudah melakukan amandemen 17 tahun yang lalu ya. Kita sudah merubah undang-undang dasar kita dan ini menjadi negara demokrasi sekarang. Ini cara-cara yang sudah tidak bisa dibenarkan. Oke, Bang Fahri, saya klarifikasi dulu ya. Ada beberapa mungkin keberatan Anda kepada KPK, salah satunya surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti dan kawan-kawan, tidak secara jelas rigid dijelaskan. Lalu kemudian ada juga penyidik yang bernama Christian yang berdebat begitu ya bersama Anda, tidak ada dalam surat tugas gitu ya. Dan penggeledahan ada menggunakan senjata. Nah, dari keberatan ini Bang Fahri ketika Anda berdebat dengan penyidik KPK tadi yang bernama Christian, lalu bagaimana hasil akhirnya? Apa yang terjadi di situ? Ya biasalah ya kan, itulah kritik saya kepada KPK. Kita ini sedang memperbaiki KPK dari citranya yang sudah makin redup ya, karena sering kalah di dalam prosedur acara, berkali-kali di pra-peradilan dan kalah. Di KPK itu juga banyak para orang yang menyebut dirinya penyidik sudah tidak terdaftar lagi karena sudah pensiun.
termasuk saudara Christian ini saya curigai, ini juga pensiunan ini yang masih keliaran sebagai penyidik. Sehingga terus terang membaca surat sprint tadi itu, saya terus terang ini KPK harus klarifikasi. Kami sudah mendapat informasi dari Mabes Polri sudah minta maaf kepada pimpinan DPR, dan saya dengar juga pimpinan KPK sudah minta maaf juga, tapi tolong diklirkan. Jangan aksi-aksi liar seperti ini, berbahaya sekali buat bangsa kita ini, apalagi dia bawa senjata ke dalam gedung DPR. Baik, Bang Fahri. Baik, Bang Fahri, terima kasih penjelasan Anda. Kita akan langsung nanti menghubungi Anda lagi jika ada informasi terbaru lagi ya. Bang Fahri, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, kita langsung menghubungi Kabiro Humas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Mbak Yuyu Indiarti. Selamat malam, Mbak Yuyu. Selamat malam, Mbak Yuyu. Iya, selamat malam. Ya, Mbak Yuyu, langsung saja Mbak Yuyu, kita klarifikasi keberatan dari pimpinan DPR Fahri Hamzah soal penggeledahan KPK. Apa yang dilakukan oleh KPK saat ini karena keberatan tersebut? Iya, saya ingin menegaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan hari ini di gedung DPR maupun juga di 2 tempat lain itu sudah sesuai dengan prosedur, karena penyidik KPK sudah dilengkapi dengan surat tugas, kemudian juga ada surat penggeledahan dan surat cita. Kemudian sebenarnya kemarin juga kami penyidik sudah melakukan KPK Line di gedung DPR, dan itu bahkan kami mendapat masukan dari Sekjen DPR sesuai dengan Undang-Undang MD 3 harus ada izin dari MKD. Makanya kami juga kemarin melengkapi surat itu. Begitu. Baik. Mbak Yuyu, saya klarifikasi, adakah benar surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti ditulis dan kawan-kawan? Ya, itu memang standar surat penggeledahan seperti itu. Jadi kami tidak menulis semua nama-nama secara prosedurnya memang seperti itu. Tetapi setelah ada surat penggeledahan dan setelah melakukan penggeledahan, KPK nanti akan membuat berita acara penggeledahan, dan itu disitulah dimuat di mana lokasi-lokasi yang digeledah. Baik, satu lagi Mbak Yuyu yang kita ingin klarifikasi, bagaimana dengan ada hadirnya senjata api begitu di sana yang menjadi pencuat dari emosi pimpinan DPR kala itu, Fahri Hamzah? Dalam setiap penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, tidak hanya di gedung DPR saja, kami memang meminta bantuan dari BRIMOB, dan memang standarnya adalah seperti itu. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada keistimewaan dalam penggeledahan kali ini, semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, dan tidak ada yang berbeda yang dilakukan dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya. Baik, Mbak Yuyu, terakhir, adakah tadi benar dikatakan oleh pimpinan DPR, Bang Fahri Hamzah, bahwa pimpinan DPR mengatakan permohonan maafnya atas apa yang terjadi di gedung DPR hari ini? Maksudnya pimpinan KPK atau pimpinan DPR? Pimpinan KPK memohon maaf kepada pimpinan DPR pada saat insiden yang terjadi tadi sore itu? Saya belum mendapatkan informasi dari pimpinan, nanti saya akan klarifikasi lebih dulu. Baik, Mbak Yuyu Indiarti, terima kasih klarifikasinya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada miskomunikasi begitu ya di awal gebrakan-gebrakan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Mbak Yuyu, selamat malam. Baik, pemirsa, itu tadi informasi yang sudah bisa kita bagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan terus kawal bagaimana informasi soal identifikasi yang terjadi di RS Polri dan juga informasi lainnya. Saya Baki Ismail undur diri, selamat malam. Senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya, rakyat Indonesia. Kami dipilih rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya, karena itu Anda saudara oleh perlu rakyat. mengerti etika kelembagaan. Tolong Bapak sekarang BRIMOB dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Ya. Pamda, tolong. Di sini ada pengamanan. Kami sudah mendapat. Cekcok antara kedua pihak ini berlanjut mengenai aturan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Jangan masuk ke sini. Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh
kuat untuk melaksanakan ini. apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertentang-tentang mendalam. Tetapi ini adalah tugas kami. Iya betul, Pak. Saya juga bertugas di sini, saya ngantor di sini. Iya. Dan saya sudah katakan tidak boleh bawa senjata larang rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda dipilih saudara oleh perlu rakyat. mengerti etika. Seperti inilah pemirsa suasana adu mulut antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan penyidik KPK bernama Christian saat beberapa penyidik KPK yang dikawal oleh petugas BRIMOB bersenjata lengkap hendak masuk ke ruangan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Yudi Widiana. Karena penyidik KPK tetap berpegang penuh pada surat tugas yang diberikan oleh pimpinan KPK, akhirnya Fahri Hamzah dan Nasir Jamil bersama seluruh staf khusus dan tenaga ahli fraksi PKS meninggalkan ruang fraksi PKS yang berada di lantai 3 gedung Nusantara 1 DPR RI. Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertentang-tentang mendalam pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Silakan. Tolong. Ya. Tolong Mas ya. Silakan. Ini aja kita ngomong Ya. baik-baik di dalam. Silakan, Ya. saya Kita sudah baik-baik di ngomong dalam. dengan MKD dan Biro Hukum, Sekjen, ya. Saya sudah izin. Ya, enggak, Saya ini tidak ada enggak. urusan dengan Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnuputranti bersama 3 tersangka lainnya terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Maluku tahun anggaran 2016. Damayanti dan 2 tersangka lain diduga sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 serta pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara AK diduga sebagai pemberi suap dan dijerat dengan pasal 5 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya pada Rabu malam, KPK menangkap 6 orang dalam sebuah operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi di Jakarta. DWP diduga menerima $404.000 Singapura guna mengamankan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di wilayah Maluku dengan APBN tahun 2016. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang juga politisi PDIP mengatakan dirinya menyesali penangkapan DWP. Menurutnya hal ini dapat menjadi presiden buruk bagi wakil rakyat dan mencederai nilai revolusi mental. Harusnya partai memutuskan untuk memberhentikan diri kita. Jadi ya harusnya kita harusnya transparan, bisa melakukan segala sesuatu itu secara baik, benar sesuai dengan mekanisme, tidak melanggar rambu-rambu. Namun bagaimana apa yang kita lakukan itu ya harus dilakukan dengan transparansi dan untuk rakyat. Jadi kalau kemudian itu terjadi di salah satu anggota fraksi PDI Perjuangan itu ya artinya belum ada revolusi mental di diri yang bersangkutan. Bukan partai memutuskan untuk memberhentikan atau memecat anggota tersebut. Berarti akan dipecat. Sepertinya sudah dipecat. Lah ya kan itulah kritik saya kepada KPK. Kita ini sedang memperbaiki KPK dari citranya yang sudah makin redup ya. Karena sering kalah di dalam prosedur acara, berkali-kali di pra-peradilan dan kalah. Di KPK itu juga banyak para orang yang menyebut dirinya penyidik sudah tidak terdaftar lagi karena sudah pensiun. Termasuk saudara Christian ini saya curigai, ini juga pensiunan ini yang masih keliaran sebagai penyidik. Sehingga terus terang membaca surat sprint tadi itu saya terus terang ini KPK harus klarifikasi. Kami sudah mendapat informasi dari Mabes Polri sudah minta maaf kepada pimpinan DPR dan saya dengar juga pimpinan KPK sudah minta maaf juga, tapi tolong di-clear-kan. Jangan aksi-aksi liar seperti ini, berbahaya sekali buat bangsa kita ini. Apalagi dia bawa senjata ke dalam gedung DPR. Baik, Bang Fahri. Terima kasih penjelasan Anda. Kita akan langsung nanti menghubungi Anda lagi jika ada informasi terbaru lagi ya. Bang Fahri, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, kita langsung menghubungi
Kabiro Humas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Mbak Yuyu Indiarti. Selamat malam Mbak Yuyu. Selamat malam Mbak Yuyu. Iya, selamat malam. Ya, Mbak Yuyu, langsung saja Mbak Yuyu kita klarifikasi keberatan dari pimpinan DPR Fahri Hamzah soal penggeledahan KPK. Apa yang dilakukan oleh KPK saat ini karena keberatan tersebut? Iya, saya ingin menegaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan hari ini di gedung DPR maupun juga di dua tempat lain itu sudah sesuai dengan prosedur karena penyidik KPK sudah dilengkapi dengan surat tugas, kemudian juga ada surat penggeledahan dan surat sita. Kemudian sebenarnya kemarin juga kami penyidik sudah melakukan KPK lain di gedung DPR dan itu bahkan kami mendapat masukan dari Sekjen DPR sesuai dengan Undang-Undang MD 3 harus ada izin dari MKD. Makanya kami juga kemarin melengkapi surat itu. Begitu. Baik. Mbak Yuyu, saya klarifikasi, adakah benar surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti ditulis dan kawan-kawan? Ya, itu memang standar surat penggeledahan seperti itu. Jadi kami tidak menulis semua nama-nama secara prosedurnya memang seperti itu. Tetapi setelah ada surat penggeledahan dan setelah melakukan penggeledahan, KPK nanti akan membuat berita acara penggeledahan dan itu disitulah dimuat di mana lokasi-lokasi yang digeledah. Baik, satu lagi Mbak Yuyu yang kita ingin klarifikasi, bagaimana dengan ada hadirnya senjata? Tolonglah kami maling semua di sini. Wah, saya menyatakan negara ini. Anda yang menyatakan saya bolehkah saya masuk ke kamar KPK seenaknya? Kan nggak boleh Anda. Ya, saya punya surat tugas. Mana suratnya? Saya sudah menunjukkan. Mana? Tunjukin aja. Ada surat tugas tadi di lantai 6 karena tadi pemeriksa bersama. Tadi sudah Bang. Ini suruh lantai 6 bawah. Sudah. Ayo tolong keluar dulu. Enggak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Nah, silakan. Iya, soal senjata itu ini kami Pak, kami yang meminta anggota BRIMOB Pak. Kita pergi aja, sudah kita pergi aja. Ya pergi ya. Saya akan melaksanakan orang datang itu bos harus tahu jelas semua yang Anda. Setelah sempat bersih tegang dengan anggota KPK, Fahri Hamzah akhirnya memutuskan pergi. Namun ia menyayangkan penggeledahan yang dilakukan KPK karena menyalahi sejumlah aturan dan tidak sesuai yang tertera di surat. Jangan kita bekerja dengan citra, kita lembaga dengan kebenaran, dengan falsafah hukum, dengan prosedur, dengan acara. Itu negara hukum. Kecuali kalau kita mau rusak ini semua, rusak semua kita. Ya, tolong ya, ini saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya sekarang akan kembali dan akan meminta komandan objek vital kita untuk menyelesaikan ini. Dan saya akan minta supaya KPK kembali dulu dengan kejelasan surat tugas, karena di dalam surat tugasnya tidak ada ya nama-nama yang sekarang sedang digeledah. Ya. Ini main sapu rata saja. Ya. Ini yang kita sesalkan. Saya akan juga manggil. Kalau di sana teroris ketika ada menggeledah, ada korupsi di sana. Mereka sangat cepat untuk diajak. Di sini Anda tolong, di sini ada pengamanan. Kami sudah Cekcok antara kedua pihak ini berlanjut mengenai aturan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Jangan masuk ke sini. Kami tidak, saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertentang-tentang mendalam pakai. Surat tugas. Baik, langsung saja kita konfirmasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Fahri. Waalaikumsalam Bang Fahri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Baik, Bang Fahri, apa yang terjadi Halo. di Ya. rumah rakyat tadi di gedung DPR RI? Kalau Anda bisa jelaskan sedikit. Ya, jadi ceritanya itu pagi-pagi kami ada rapat dengan Sekjen dan saya mendengar ada kabar bahwa ada pasukan bersenjata masuk ke gedung DPR. Nah, saya tanya Sekjen, ini ada apa? Gitu kan.
apa itu KPK, karena dulu sudah kita bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami itu rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda dipilih saudara oleh perlu rakyat. mengerti etika kelembagaan. Tolong bawa sekarang Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Tolong. Kapolri sejak zaman Pak Sarman sudah ditegur dan sudah minta maaf, tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen. Ini kami yang meminta anggota Brimob untuk Ya makanya ini yang saya bilang kesalahan. Begini Pak, kami silakan dikomplain, Bapak silakan komplain kami, tapi ini adalah tugas kami. Ya betul, Pak. Saya juga bertugas di sini, saya ngantor di sini. Iya. Dan saya sudah katakan tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami itu rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda saudara dipilih oleh perlu rakyat. mengerti etika kelembagaan. Tolong bawa sekarang Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Tolong. Ya. Pamda tolong. Di sini ada pengamanannya. Kami Pak. sudah Di sini ada pengamanannya. Silakan. Ya, silakan. Anda keluar. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, jangan masuk ke sini. Kami punya apa? Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHP untuk melaksanakan apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertentang mendalam pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Tolong. Ya. Tolong Mas. Silakan. Ini aja, kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum. Sekjen, ya, saya sudah izin. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Inilah awal keributan yang terjadi saat KPK akan menggeledah sejumlah ruangan di DPR Jumat siang. Saya sudah dengan Biro Hukum dan Biro Hukum dan MKD. MKD di bawah pimpinan. Silakan. Gimana? Ya beda dong, Pak. Beda dong. Penggeledahan silakan saja, tapi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprotes KPK yang membawa tim Brimob lengkap dengan senjata laras panjang. Brimob dengan membawa senjata ini apa? dengan Pak Kapolri soal ini, ya soal misalnya karena ini bukan gedung teroris gitu loh. Ini bukan gedung teroris. Ini pejabat negara, pejabat tinggi negara, dihormati dong. Kami bukan ini Pak, kami petugas negara. Seolah-olah kan misalnya Anda membawa Anda jangan Cekcok kemudian berlanjut mengenai aturan penggeledahan. Saya bertanggung jawab dengan KPK. Kami ya tidak masalah, ya. Menunjukkan surat tugas sama MKD. Silakan tanya MKD. Jangan keluar dulu, kami nggak mau. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Ini tugas negara, bukan tugas pribadi. Saya tidak tugas negara. Saya tugas negara. Ini tugas negara terus. Tapi begitu di sana yang menjadi pencuat dari emosi pimpinan DPR kala itu, Fahri Hamzah. Dalam setiap penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, tidak hanya di gedung DPR saja, kami memang meminta bantuan dari Brimob dan memang standarnya adalah seperti itu. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada keistimewaan dalam penggeledahan kali ini, semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang berbeda yang dilakukan dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya. Baik Mbak Yui, terakhir adakah tadi benar dikatakan oleh pimpinan DPR Bang Fahri Hamzah bahwa pimpinan DPR mengatakan permohonan maafnya atas apa yang terjadi di gedung DPR hari ini? Maksudnya pimpinan KPK atau pimpinan DPR? Pimpinan KPK memohon maaf kepada pimpinan DPR pada saat insiden yang terjadi tadi sore itu? Saya belum mendapatkan informasi dari pimpinan, nanti saya akan klarifikasi lebih dulu. Baik Mbak Yui Indiarti, terima kasih klarifikasinya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada miskomunikasi begitu ya di awal gebrakan-gebrakan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Mbak Yuyu, selamat malam. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang sudah bisa kita bagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan terus kawal bagaimana informasi soal identifikasi yang terjadi di RS Polri dan juga informasi lainnya. Saya Baki Ismail undur diri, selamat malam. Senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami itu rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu.
Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda dipilih saudara oleh perlu rakyat. mengerti etika kelembagaan. Tolong Bapak sekarang Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Tolong. Ya. Pamda tolong. Di sini ada pengamanan. Kami sudah mendapat. Cekcok antara kedua pihak ini berlanjut mengenai aturan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Jangan masuk ke sini. Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh Ini undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan ini. Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda yang mendapat. Tapi ini adalah tugas kami. Iya betul, Pak. Saya juga bertugas di sini, saya ngantor di sini. Iya. Dan saya sudah katakan tidak boleh bawa senjata laras rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda dipilih saudara oleh perlu rakyat. mengerti etika. Seperti inilah pemirsa suasana adu mulut antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan penyidik KPK bernama Christian saat beberapa penyidik KPK yang dikawal oleh petugas Brimob bersenjata lengkap hendak masuk ke ruangan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Yudi Widiana. Karena penyidik KPK tetap berpegang penuh pada surat tugas yang diberikan oleh pimpinan KPK, akhirnya Fahri Hamzah dan Nasir Jamil bersama seluruh staf khusus dan tenaga ahli fraksi PKS meninggalkan ruang fraksi PKS yang berada di lantai 3 gedung Nusantara 1 DPR RI. Minta Kapolri, dan Kapolri sudah minta maaf zaman Pak Tarman dulu. Ya, karena cara-cara itu sudah tidak benar ya. Oh, terus saya dilaporkan bahwa enggak Pak, itu kan bantuan pengamanan karena ada terorisme. Oh, saya diam karena memang kemarin itu sampai ada anjing pelacak segala macam, memang izinnya untuk menyisir kalau ada masalah, karena kita itu di depan gedung DPR itu ada komandan objek vital namanya di depan itu. Jadi saya bisa mengerti memang itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka kepada gedung DPR. Tiba-tiba saya dikasih tahu ya setelah Jumat bahwa ternyata itu KPK membawa Brimob untuk menggeledah. Nah, saya kontan saja karena ini dulu sesuatu yang kepolisian sudah minta maaf ya. Tidak boleh itu gedung parlemen itu membawa senjata tajam. Ya, membawa senjata api, apalagi senjata laras panjang. Itu tidak boleh itu ya. Dan tradisi ini sudah dimulai tahun 1313 oleh Raja Richard II dulu di Inggris itu ya. Sehingga diadopsi oleh seluruh parlemen di seluruh dunia bahwa parlemen itu adalah tempat yang damai ya. Orang cuma datang ke parlemen itu bawa mulutnya ya, tidak boleh bawa senjata. Makanya dalam Undang-Undang MD 3 juga ada larangan membawa senjata ke dalam gedung parlemen. Tiba-tiba orang ini datang membawa senjata laras panjang, seperti yang lalu yang sudah kami tegur dan Pak Tarman waktu itu minta maaf. Lalu mereka itu masih melakukan penggeledahan dan saya terus terang saya tidak terima karena saya merasa lembaga yang saya pimpin dirusak begitu. Akhirnya saya datang ketemu dengan mereka dan ternyata setelah saya cek surat tugasnya itu ngacau sekali tuh. Ya, surat tugasnya itu hanya menyebut satu nama pakai dan kawan-kawan. Ini mirip zaman totaliter komunis dulu itu ya. Orang digeledah seenaknya saja. Ini zaman abad 21, Indonesia sudah melakukan amandemen 17 tahun yang lalu ya. Kita sudah merubah undang-undang dasar kita dan ini menjadi negara demokrasi sekarang. Ini cara-cara yang sudah tidak bisa dibenarkan. Oke, Bang Fahri, saya klarifikasi dulu ya, ada beberapa mungkin keberatan Anda kepada KPK, salah satunya surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti dan kawan-kawan, tidak secara jelas, rigid dijelaskan. Lalu kemudian ada juga penyidik yang bernama Christian yang berdebat begitu ya bersama Anda, tidak ada dalam surat tugas gitu ya, dan penggeledahan ada menggunakan senjata. Nah, dari keberatan ini Bang Fahri ketika Anda berdebat dengan penyidik KPK tadi yang bernama Christian, lalu bagaimana hasil akhirnya? Apa yang terjadi di situ? Ya biasa.